adik-adik, apa kabar kalian minggu-minggu ini? Pastinya harus tetap semangat ya. Dan kita juga mau dengan hati yang semangat beribadah hari ini. Oh ya, ada beberapa pengumuman penting sebelum kita mulai ibadah ya. Yang pertama, untuk kelas BBB, aktivitas minggu ini adalah membuat tangan yang sedang berdoa. Papa mama ada alat dan bahan yang harus disiapkan ya dari aktivitas minggu ini. Yaitu yang pertama membutuhkan kertas karton atau kertas buffalo. Yang kedua membutuhkan gunting. Yang ketiga membutuhkan pensil. Jadi mama papa jangan lupa ya untuk dikerjakan aktivitas ini bersama dengan anak-anak di rumah. Yang kedua, gak kalah pentingnya yaitu habis aktivitas jangan lupa ada ayat hafalan ya. Dan ayat hafalannya jangan lupa difotokan dan divideokan beserta aktivitasnya juga, lalu dikirimkan ke PIC kelas. Atau bisa juga di DM ke Instagram Kega Industri. Dan kalau mama papa beruntung, anak-anaknya bisa masuk loh ke Instagramnya kita. Jadi jangan lupa kasih senyum yang terbaik. Yang ketiga yang gak kalah penting yaitu jangan lupa ya, saat ini untuk ibadah Kega dapat diakses di YouTube-nya Kega Industri atau di Google Drive yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Jadi jangan sampai salah ya, bukan di Abalov Industri lagi, yaitu di YouTube channelnya Kega Industri. Yuk adik-adik, kita mau semangat ibadah hari ini. Kega Warrior, let's go!
Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Kak Paulus. Siapa yang tadi sudah menyanyi dan menyembah Tuhan? Udah semua ya pasti ya. Nah, sebentar lagi kita mau datang sama Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kakak mau semuanya duduk yang tenang, tidak ada lagi yang ngobrol dan tidak ada yang main handphone. Oke? Yuk kita mau berdoa dulu. Teman-teman harus ambil sikap berdoa. Kita mau datang sama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami sudah boleh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami supaya kami semua dapat mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus-Mu membantu setiap kami untuk kami mengerti firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Oke, kakak mau membagikan satu cerita lagi. Siapa yang masih ingat cerita kakak yang terakhir 1 bulan yang lalu? Kakak bercerita tentang Raja Salomo. Ingat ya, Raja Salomo siapa? Rajanya bangsa Israel. Oke, jadi setelah Raja Salomo meninggal, beberapa tahun kemudian bangsa Israel terbelah dua, terbagi dua kerajaannya. Jadi apa? Yang satu namanya tetap kerajaan Israel, yang satu namanya kerajaan Yehuda. Ya,
Nah, singkat cerita, kerajaan Yehuda suatu saat punya seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Hizkia. Siapa namanya? Raja Hizkia. Betul. Raja Hizkia ini raja yang sangat taat sama Tuhan. Dia melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dia berdoa, dia menolong orang, dia tidak berbuat dosa, sehingga Tuhan sangat sayang sama dia. Siapa teman di rumah yang mau disayang sama Tuhan? Pasti mau semua ya disayang sama Tuhan. Oke. Akhirnya Tuhan sangat berkenan dengan Raja Hizkia. Karena tadi apa? Raja Hizkia melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, suatu saat Raja Hizkia sakit keras. Siapa teman-teman di rumah yang pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit? Pasti ada yang ada ya. Siapa dari teman-teman di rumah yang pernah sakit sampai dirawat di rumah sakit? Pasti ada ya. Kakak sendiri waktu kecil pernah dirawat di rumah sakit gara-gara sakit usus buntu. Jadi harus berhari-hari di rumah sakit. Rasanya nggak enak. Yang namanya sakit nggak ada yang enak. Begitu juga dengan Raja Hizkia. Ketika dia sakit sangat tidak enak. Nah, suatu saat datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia yang sedang sakit. Nabi Yesaya datang mau ngapain? Nabi Yesaya datang mau menyampaikan pesan dari Tuhan. Pesannya apa sih? Pesannya adalah Raja Hizkia akan meninggal dunia. Nah loh, Tuhan yang menyampaikan lewat Nabi Yesaya kalau Raja Hizkia akan meninggal dunia. Wah, seru juga ya. Kalau teman-teman misalnya lagi sakit nih, tiba-tiba ada yang datang. Kata Tuhan kamu mau meninggal dunia. Waduh, kakak juga takut kalau dibilang seperti itu. Nah, akhirnya Raja Hizkia semakin sedih karena kok aku akan meninggal dunia padahal aku berbuat baik, aku gak pernah ngelawan Tuhan, aku selalu taat, tapi aku mau meninggal dunia. Apa yang Raja Hizkia lakukan? Raja Hizkia akhirnya datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan dan minta sama Tuhan. Tuhan, aku sakit, masa aku harus meninggal dunia? Aku mau dong sembuh, mau meninggal dunia dulu. Ya. Nah, kira-kira teman-teman, doanya Raja Hizkia didengar gak sama Tuhan? Dengar, betul. Tuhan akhirnya menjawab Raja Hizkia. Doanya dijawab sama Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tuhan menyampaikan pesannya lagi lewat Nabi Yesaya lagi. Kira Nabi Yesaya datang lagi ke Raja Hizkia dan menyampaikan pesan Tuhan. Pesannya apa sih? Tuhan bilang kalau Tuhan mendengar doanya Raja Hizkia dan Tuhan mau menyembuhkan Raja Hizkia dari sakitnya. Bahkan umurnya Raja Hizkia diperpanjang sampai 15 tahun lagi. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Raja Hizkia doanya dijawab sama Tuhan. Oke, siapa dari teman-teman di rumah yang suka berdoa sama Tuhan? Nah, pertanyaan berikutnya, siapa yang doanya sering gak dijawab sama Tuhan? Kalau teman-teman merasa, aku udah berdoa tapi doa aku gak dijawab sama Tuhan. Ada? Pasti ada ya. Oke, sebenarnya bukan Tuhan gak jawab doanya teman-teman. Tuhan jawab, tapi doa teman-teman ada 3 nih jawaban Tuhan. Bisa oke, bisa nanti, bisa tidak. Oke, 3-tiganya dijawab sama Tuhan. Kakak kasih contoh ya. Misalnya teman-teman datang ke papa mama minta dibeliin mainan yang bagus. Misalnya contoh sekarang yang baru keluar PS5 ya. Wah, PS5 harganya kan mahal. Teman-teman datang nih sama papa mama, papa beliin aku PS5 dong. Terus papanya jawab gak kalau ditanya begitu? Pasti jawab. Tapi jawabannya bisa 3. Bisa oke, bisa nanti, bisa juga
tidak? Nah, kalau teman-teman berdoa dan merasa doa teman-teman gak dijawab, artinya jawabannya yang Tuhan kasih bisa nanti, bisa tidak. Sehingga jawaban doa teman-teman tidak kelihatan sekarang. Oke teman-teman, ngerti ya? Nah, untuk itu teman-teman, kita harus berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau. Kenapa? Karena Tuhan akan menjawab doa kita, doa kakak dan teman-teman, kalau Tuhan juga berkehendak. Maksudnya apakah? Maksudnya adalah teman-teman berdoa bukan sekedar untuk memuaskan keinginan teman-teman. Ya, teman-teman harus berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau. Oke? Contoh, kalau teman-teman mau ulangan besoknya mau ulangan nih, tapi teman-teman gak pernah belajar sama sekali. Teman-teman bilang, saya cuma mau berdoa sama Tuhan, saya nggak mau belajar sama sekali. Terus pokoknya Tuhan harus bantu. Oke? Ya, kira-kira teman-teman doa yang kayak begitu Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Tapi jawabnya apa? Tidak. Oke, jawabnya tidak. Kenapa? Orang nggak belajar sama sekali, masa mau nilainya bagus? Jadi yang benar harusnya gimana? Yang benar harusnya teman-teman belajar dulu sungguh-sungguh. Misalnya ulangannya seminggu kemudian, teman-teman belajar dari seminggu sebelumnya setiap hari sambil berdoa. Nah, doa yang kayak begitu jawabannya pasti oke. Teman-teman nilainya akan bagus. Ya. Terus apa lagi? Contohnya adalah ketika teman-teman mendoakan orang-orang sekitar teman-teman. Mendoakan papa mama, mendoakan keluarga, mendoakan teman-teman sekitar. Tapi doanya baik-baik, ya. Kira-kira doa seperti itu Tuhan jawab gak? Tuhan pasti jawab. Cuma tergantung nih jawaban Tuhan. Makanya teman-teman harus berdoa sesuai dengan yang Tuhan mau. Teman-teman tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau berdoa buat si Budi misalnya. Si Budi lagi ngalamin apa ya Tuhan? Aku mau mendoakan buat dia. Contohnya lagi, Tuhan, si Alex misalnya. Si Alex lagi ada masalah. Papa mamanya berantem mulu misalnya. Nah, aku mau berdoa buat dia. Tuhan berkatin ya. Nah, doa yang seperti itu teman-teman, kakak mau tanya, Tuhan jawab gak? Tuhan jawab. Ya, Tuhan pasti mendengar doa teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini aja kakak mau mendorong teman-teman untuk bisa mendoakan orang lain juga. Jadi berdoa bukan buat diri sendiri. Oke? Nah, jawabannya Tuhan apa? Itu tergantung Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Misalnya teman-teman sudah mendoakan yang terbaik buat orang-orang sekitar. Tapi kok Tuhan nggak jawab-jawab ya? Kayaknya Tuhan bilang enggak deh. Ya udah nggak apa-apa. Teman-teman nggak boleh kecewa. Teman-teman harus percaya sama Tuhan. Tuhan punya yang terbaik. Siapa tahu teman-teman mau mendoakan yang terbaik buat si A misalnya. Tapi nggak terjadi nih yang terbaik itu. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain. Tuhan buka jalan yang baru. Akhirnya benar-benar yang terbaik yang Tuhan berikan. Oke teman-teman, tetap percaya sama Tuhan, tetap berdoa. Kakak mau mengajak teman-teman untuk selalu berdoa dan percaya sama Tuhan. Setuju ya teman-teman ya? Oke, sebelum kakak tutup, kakak mau ajak teman-teman buka Alkitab. Kita menghafalin ayat Alkitab di Mazmur 6 ayat 10. Teman-teman bisa hafalkan sehabis ini dengan papa mama teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita mau berdoa dulu. Semuanya tutup mata, ikutin kakak berdoa lagi ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar, mengajarkan setiap kami untuk berdoa dan mendoakan orang lain. Kami juga mau Tuhan belajar percaya
siap jawaban doa darimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus mendoakan orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan.